dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan sesaat lagi kami akan sambungkan Anda dengan sebuah kajian ilmiah yang kami pancarluaskan dari kota Kudus bersama Ustaz Musyafa Ad-Darini hafizahullah ta'ala sebagai pembina Yayasan Risalah Islam Kudus. Dan di kesempatan kajian kita pagi hari ini kembali kita akan mengkaji Sahih Fikih Sunnah. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini dan juga berpartisipasi melalui line telepon di 021 823 6543 atau melalui pesan WhatsApp juga di nomor 021 823 6543. Baiklah saudaraku seiman dan seakidah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Al-Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullah ta'ala. Kepada Al-Ustaz, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa alla takilana ila anfusina tarfata ain innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita terus panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya. Alhamdulillah, Allah menyampaikan kita di pertengahan bulan Ramadan, atau bahkan kita telah melewati pertengahan itu. Sungguh ini merupakan kenikmatan yang sangat besar, yang sangat agung yang Allah berikan kepada kita. Maka hendaklah kita benar-benar menyadari nikmat ini, kemudian mensyukurinya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita tambahan nikmat yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai dan sangat kita junjung tinggi, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah sampai pada hal-hal yang dianjurkan untuk dilakukan sebagai persiapan kita untuk menjalankan sholat Jum'ah. Pada kesempatan kali ini kita akan
membahas tentang apa yang disunnahkan atau dianjurkan bagi makmum yang berangkat untuk sholat Jum'ah, dan apa yang mereka disunahkan bagi mereka ketika masuk ke masjid. Baik, yang pertama yang dianjurkan bagi orang-orang yang berangkat ke masjid untuk sholat Jum'ah adalah at-tabkiru ilal masjid wad-dunuwu minal imam. Bersegera datang ke masjid dan mendekat kepada imam. Bersegera datang ke masjid dan mendekat kepada imam. Semakin seseorang cepat dalam datang ke masjid untuk menghadiri sholat Jum'ah, maka semakin mulia, semakin besar pahalanya. Begitu pula yang berkaitan dengan mendekat kepada imam. Semakin dekat posisi kita dengan imam, maka semakin besar pahala yang kita dapatkan. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, "Man igtasala yaumal jum'ah ghuslal janabah thumma raha faka'annama qarraba badanah." Barang siapa yang mandi seperti mandi junub di hari Jumat, kemudian dia pergi di pagi hari, di jam pertamanya, maka seakan-akan dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyembelih satu onta. Wa man raha fi as-sa'ati ats-tsaniyah faka'annama qarraba baqarah. Barang siapa yang berangkat ke masjidnya itu di jam keduanya, maka seakan-akan dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyembelih sapi. Wa man raha fi as-sa'ati ats-tsalitsah faka'annama qarraba kabshan aqran. Dan barang siapa yang berangkat ke masjid di jam ketiganya, maka seakan-akan dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyembelih domba yang ada domba yang akron ya. Akron ini ada di atas kepalanya. Lupa saya namanya. Baik. Wa man raha fi as-sa'ati ar-rabi'ah faka'annama qarraba dajajah. Barang siapa yang pergi atau berangkat ke masjid di jam keempatnya, maka seakan-akan dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyembelih ayam. Wa man raha fi as-sa'atil khamisah faka'annama qarraba baydatan. Maka barang siapa yang berangkat ke masjid untuk sholat Jum'ah
di jam kelimanya, maka seakan-akan dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersedekah dengan telur. Fa idza kharajal imamu hadaratil malaikatu yastami'una adz-dzikr. Maka apabila imam telah keluar untuk khutbah. Maksudnya imam dia sampai ke mimbar, ya, kemudian khutbah. Maka para malaikat mereka hadir di majelis itu dan mereka mendengarkan khutbah itu. Mendengarkan pengingat, maksudnya pengingat yang disampaikan oleh imam, ya, atau oleh khatib. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, hadis ini dengan jelas memberikan pemahaman kepada kita bahwa semakin seseorang itu berangkat ke sholat Jum'ahnya lebih awal, maka semakin banyak pahala yang dia dapatkan. Ya, semakin besar pahala yang dia raih. Ini menunjukkan dianjurkannya at-tabkiru ilal masjid. Dianjurkannya bersegera untuk berangkat ke masjid untuk sholat Jumat. Kemudian ada juga hadis dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Idza kana yaumul Jum'ah, kana ala kulli babin min abwabil masjid malaikatun yaktubuna al-awwala fal-awwal." Apabila hari Jumat datang, maka di setiap pintu masjid ada malaikat. Jumlah mereka banyak. Yaktubuna al-awwala fal-awwal. Mereka menulis siapa yang datangnya lebih awal. Siapa yang datangnya lebih awal. Yang lebih awal dicatat lebih dulu. Ini menunjukkan bahwa yang datang lebih awal itu lebih besar pahalanya. Lebih banyak pahalanya. Fa idza jalasa al-imam tawau as-suhuf wa ja'u yastami'una adz-dzikr. Apabila imam telah duduk di atas mimbarnya, maka para malaikat itu menutup buku catatan tadi. Dan mereka mulai mendengarkan pengingat yang disampaikan oleh khatib. Ini juga menunjukkan ya bahwa yang datang lebih awal dia lebih mulia, lebih besar pahalanya, atau lebih banyak pahalanya. Yang datang lebih akhir bahkan bisa jadi tidak dicatat oleh malaikat, ya, di buku catatan itu. Yaitu ketika imam sudah mulai menyampaikan khutbahnya. Ada juga hadis dari sahabat Samurah ibn Jundub. Ini yang berkaitan dengan mendekat kepada imam. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Uhduru al-dzikra." Datangilah pengingat yang disampaikan oleh khatib ketika Jum'ah. Datangilah sholat Jum'ah maksud. Wadnu minal imam. Dan mendekatlah kalian kepada imam. Ya, jadi jangan jauh-jauh. Ya, datang di saf terakhir. Ya. Datang cari misalnya dinding untuk bersandar. Akhirnya safnya di belakang. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita sebagai makmum di salat Jum'ah untuk mendekat kepada imam.
wadnu minal imam. Mendekatlah kalian kepada imam. Fa inna rajula la yazalu yataba'adu hatta yuakhara fil jannah wa in dakhalaha. Karena sesungguhnya seseorang itu ketika dia terus-menerus menjauh, maksudnya menjauh dari imam, maka akhirnya nantinya dia akan diakhirkan juga untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Wa in dakhalah. Meskipun akhirnya dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin masuk surganya lebih cepat, maka mendekatlah kepada imam ya ketika kita bersaf. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa shaf yang paling mulia adalah shaf yang paling dekat kepada imam. Ya, misalnya di shaf pertama, maka yang paling mulia adalah di belakang imam. Di belakang imam. Kemudian kemudian posisi yang paling dekat kepada imam. Shaf misalnya ya, belakang imam, kita berada di tengah, di belakang pas. Kemudian setelah itu, yang lebih mulia lagi, setelah ini adalah yang di sebelah kanannya makmum tadi, yang tepat di belakang imam. Kemudian setelah itu, yang di sebelah kirinya makmum, yang tepat di belakang imam. Kenapa ya sebelah kirinya ini menjadi yang ketiga? Ya karena dia lebih dekat dengan imam daripada yang di sebelah kanannya lagi. Karena dia lebih dekat kepada imam dan di shaf yang sama, maka dia lebih utama. Begitu pula dengan shaf yang kedua. Shaf yang kedua yang tepat di belakang imam itu yang paling mulia, itu yang paling utama. Kemudian setelah itu yang di sebelah kanannya. Kemudian setelah itu yang di sebelah kirinya. Kemudian setelah itu yang di sebelah kanannya lagi. Kemudian setelah itu yang sebelah kirinya lagi. Karena melihat ini ya, bahwa dekat dengan imam itu ada keutamaannya. Baik. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Tadi disampaikan ya bahwa barang siapa yang berangkat di jam ketiga, faka'annama qarraba kabshan akram. Maka seakan-akan dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan menyembelih domba yang bertanduk ya. Domba yang bertanduk itu domba yang lebih sempurna daripada domba yang tidak bertanduk. Itu domba yang bagus, domba yang istimewa. Baik. Sunnah yang berikutnya adalah berjalan kaki ke sholat Jumat. Berjalan kaki ketika berangkat sholat Jumat. Ini juga punya keutamaan yang sangat besar. Disebutkan dari sahabat Aus ibn Aus bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Man ightasala yaumal jum'ah wa ghassal." Barang siapa yang mandi di hari Jum'ah dan dia membasahi kepalanya. Wa ghada wa btakar. Dan dia berangkat di pagi hari. Dia bersegera untuk sholat Jum'ah. Dia bersegera untuk berangkat ke sholat Jum'ahnya. Wa masya, thumma lam yarkad. Dan dia berjalan kaki, kemudian dia tidak naik tunggangan. Jadi dia benar-benar berjalan kaki.
tidak naik kendaraan. Wadana minal imam, dan dia mendekat kepada imam. Wa ansata walam yalghu, dan dia diam untuk mendengarkan khutbahnya imam. Walam yalghu, dan dia tidak melakukan hal yang sia-sia. Dia tidak melakukan lagu, tidak bermain-main, ya, tidak berbincang-bincang. Kana lahu bikulli khatwatin amalu sanatin siyamuha wa qiyamuha. Subhanallah. Maka orang ini akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa, yaitu pahala berpuasa dan sholat malam setahun penuh dari setiap langkahnya. Subhanallah. Ini hadis yang sahih yang menunjukkan pahala yang sangat luar biasa, sangat agung sekali. Bayangkan, ya, amalan puasa dan sholat malam setahun penuh. Itu amalan yang sangat besar sekali. Dan itu didapatkan oleh orang ini dari setiap langkahnya. Maka para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini kesempatan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Maka penuhi syarat-syarat yang disebutkan di dalam hadis ini ketika kita benar-benar ingin mendapatkan pahala amalan ini. Ya, kalau kita ingin mendapatkan pahala yang sangat luar biasa ini, maka lakukan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW sebagai syarat. Jadi orang tersebut harus mandi kalau ingin mendapatkan pahala ini. Man ightasala yaumal jum'ah wa ghassal. Dan siapa yang mandi di hari Jumat dan dia membasahi kepalanya, ya mandi besar maksudnya. Lakukan mandi besar untuk berangkat salat Jumat. Kemudian yang kedua, wa ghada wa btakar. Orang ini berangkat benar-benar di pagi hari. Ya. Kalau bisa di jam pertamanya. Di pagi hari, ketika awal-awal terbit matahari, datang ke masjid. Kalau bisa seperti itu. Kalau orang yang seperti itu jelas, dia ibtakar. Dia benar-benar berangkat dan bersegera ke masjid untuk sholat Jumat. Tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama ketika seseorang berangkat ketika matahari terbit untuk sholat Jumat bahwa dia telah ibtakar. Dia telah bersegera untuk berangkat ke masjid untuk tujuan sholat Jumat. Kemudian yang ketiga, wa masya tsumma lam yarkab. Dia berjalan kaki, tidak naik kendaraan. Kemudian yang keempat, wadana minal imami. Dan dia mendekat kepada imam. Ya. Jadi bukan datang pagi-pagi kemudian duduknya di paling akhir, tidak. Datangnya pagi kemudian ngambil tempat yang paling dekat dengan imam. Wa ansata walam yalghu. Ini syarat yang kelima. Dia diam dan tidak mengatakan kata-kata yang sia-sia. Tidak melakukan perbuatan yang sia-sia. Dia benar-benar ketika imam datang mendengarkan perkataan imam. Ketika imam datang dia tidak berbincang-bincang dengan yang lain atau tidak bermain-main dengan sesuatu yang mengganggu kegiatan dia atau amalan dia mendengarkan khutbahnya imam. Maka orang ini akan mendapatkan
amalan, puasa, dan sholat malam dalam setahun penuh dari setiap langkahnya. Tinggal dihitung berapa langkah yang dia langkahkan untuk berangkat ke masjid ketika itu. Baik, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ada juga hadis lain yang di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, "Man igbarrat qadamahu fi sabilillah harramahullahu 'alan nar." Barang siapa yang kakinya terkena debu ketika berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan neraka baginya. Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan neraka baginya. Ya, maksudnya Allah akan masukkan dia ke dalam surganya. Yang berikutnya, salat tahiyatul masjid. Sebelum seseorang duduk di masjid. Ya. Salat tahiyatul masjid ini sangat ditekankan sekali. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Idza dakhala ahadukumul masjid, fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, maka jangan sampai dia duduk sebelum dia salat 2 rakaat. Kemudian di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada salah seorang sahabat yang datang agak telat. Kemudian dia langsung duduk. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkannya untuk menjalankan sholat tahiyatul masjid ini. Padahal ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah. Disebutkan oleh sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Dakhala rajulun yaumal jum'ah wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhutub." Suatu ketika di hari Jumat, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan khutbahnya, masuklah seorang laki-laki. Faqala asallaita? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada orang ini, apakah engkau sudah sholat? Maksudnya sholat tahiyatul masjid. Orang ini menjawab, la, aku belum menjalankan sholat 2 rakaat. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada orang ini, fasalli rakaatain. Kalau begitu, sholatlah 2 rakaat. Maka ini menunjukkan ya, bahwa sholat tahiyatul masjid itu sangat ditekankan sekali. Bahkan ada yang berdalil dengan hadis ini untuk menguatkan pendapatnya bahwa sholat tahiyatul masjid itu wajib. Kalau ditinggalkan, maka seseorang berdosa. Walaupun yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa salat tahiyatul masjid itu sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan sekali. Tapi ya hadis ini paling tidak menunjukkan ya betapa pentingnya dan betapa kuatnya perintah untuk menjalankan salat tahiyatul masjid. Kalau misalnya ada yang bertanya, Ustadz, imam sedang khutbah. Maka kalau saya sholat tahiyatul masjid, akhirnya saya tidak bisa mendapatkan pelajaran dari imam. Saya tidak bisa mendapatkan faedah-faedah yang disampaikan oleh imam. Karena sholat tersebut. Maka jawabannya tetap sholat tahiyatul masjid. Kenapa?
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada orang ini untuk sholat tahiyatul masjid, walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah. Kemudian yang kedua, kalau sholat tahiyatul masjid, maka ringankan sholatnya. Ya jangan lama-lama. Karena maslahat tadi, maslahat mendengarkan imam, mendapatkan pelajaran-pelajaran berharga dari khutbahnya imam. Ya. Jadi tetap sholat, tapi ringankan sholatnya. Misalnya, dengan membaca surat-surat pendek. Membaca Al-Kautsar, atau Al-Asr, atau An-Nasr, atau membaca beberapa ayat, atau satu ayat, kemudian langsung ruku. Atau karena membaca surat itu sunnah, bisa tanpa membaca surat, baca Al-Fatihah saja. Walaupun yang lebih baik tetap membaca surat, tapi pilih surat yang pendek. Kemudian ya setelah itu mendengarkan khutbahnya imam dengan baik. Kemudian para jemaah sekalian rahimanallah, perlu juga di sini disampaikan atau diingatkan bahwa pendapat yang lebih kuat adalah pendapat dari para ulama yang mengatakan bahwa tidak ada salat qabliyah Jumat. Tidak ada salat qabliyah Jumat. Ini memang masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Ada sebagian ulama yang mengatakan disunnahkan salat qabliyah Jumat. Seperti misalnya Imam Nawawi rahimahullah. Namun kalau kita melihat pendapat mayoritas ulama, bahkan Imam Syafi'i mengatakan bahwa di sana tidak ada salat qabliyah Jumat. Ya. Ini pendapat dari jumhur ulama. Para ulama dalam mazhab Hanafi mengatakan demikian. Para ulama dalam mazhab Maliki juga mengatakan demikian. Bahkan Imam Syafi'i dan kebanyakan pengikutnya, para imam yang mengikuti Imam Syafi'i, ya, ini kebanyakan mengatakan tidak ada salat qabliyah Jumat. Dan dalil dari pendapat ini pun sangat jelas sekali. Dahulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu para ulama sepakat adzan itu cuma sekali. Tidak ada yang mengatakan bahwa di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat Jumat adzannya 2 kali. Tidak ada seorang pun ulama yang mengatakan demikian. Mereka sepakat bahwa di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat Jumatnya itu adzannya cuma sekali. Dan adzan itu para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah tidaklah dikumandangkan kecuali setelah khatib naik ke mimbar dan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian adzan. Ini satu-satunya adzan di sholat Jumat. Dan setelah adzan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung berkhutbah. Tidak ada satupun riwayat yang menjelaskan bahwa setelah adzan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat qabliyah dulu baru khutbah. Maka ini menunjukkan bahwa tidak ada salat qabliyah Jumat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu datangnya di awal waktu salat duhur. Kemudian ketika beliau naik mimbar, beliau mengucapkan salam. Setelah itu Bilal atau sahabat yang lain yang mengumandangkan azan. Setelah dikumandangkan azan ini, beliau langsung khutbah. Tidak ada penjelasan tentang salat qabliyah Jumat sama sekali. Maka ini menunjukkan betapa kuatnya pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa di sana tidak ada sunnah salat qabliyah Jum'ah. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, termasuk di antara yang menguatkan pendapat ini
adalah hadis yang disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sajdataini qabla adh-dhuhri wa sajdataini ba'da adh-dhuhri wa sajdataini ba'da al-maghrib wa sajdataini ba'da al-isya wa sajdataini ba'da al-jum'ah." Aku pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat setelah Jumat. Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma di sini menyebutkan salat zuhur dan juga menyebutkan salat Jumat. Ketika salat zuhur, beliau menyebutkan ada qabliyah zuhur. Ada 2 rakaat sebelum zuhur dan ada 2 rakaat setelah zuhur. Tapi lihat ketika beliau menyebutkan tentang salat Jumat, beliau hanya menyebutkan 2 rakaat setelah salat Jumat. Ini menunjukkan bahwa tidak ada 2 rakaat sebelum salat Jumat. Tidak ada 2 rakaat sebelum salat Jumat. Walaupun para jemaah sekalian rahimahullah, ada sunnah yang sekarang banyak ditinggalkan, yaitu sholat sebelum imam datang dan naik ke mimbar. Tapi tidak dibatasi 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, tidak. Tapi sholat terus sampai imam datang. Ada sunnah ini. Tapi ini bukan sholat qabliyah zuhur. Ini bukan sholat qabliyah zuhur. Tapi ini adalah sholat sunnah mutlak. Ya. Sholat sunnah mutlak. Dan kita dianjurkan untuk menjalankan sholat ini sampai imam datang. Wallahu a'lam. Yang berikutnya para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah adalah tidak mengadakan majelis untuk kajian sebelum sholat Jumat. Ini makruh, ya, tidak sampai diharamkan. Dan kalau ini sangat dibutuhkan, maka bisa dilakukan. Kalau ini sangat dibutuhkan, maka boleh dijalankan, kemakruhannya hilang. Karena kata para ulama, la karahata ma'al hajah. Tidak ada kemakruhan ketika ada kebutuhan. Ya. Ketika ada kebutuhan untuk melakukan sesuatu, maka hukum makruh menjadi hilang pada sesuatu itu. Ini berdasarkan hadis dari perawi Amr ibn Shu'aib dari ayahnya, dari kakaknya, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah melarang berjual beli di dalam masjid. Naha 'anil syira'i wal bai'i fil masjid. Wa antun syada fihi ad-dallah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga telah melarang mengumumkan barang hilang di dalam masjid. Wa an yunshada fihi syi'r. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga melarang untuk membaca syair-syair di dalam masjid. Maksudnya adalah syair-syair yang isinya tidak baik. Ya, kalau syair-syair yang isinya baik, ya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengizinkan untuk dibaca, ya, seperti syairnya Hasan ibn Thabit, ya, yang di situ membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini boleh, ya, dibolehkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dilarang di sini adalah syair-syair yang
tidak baik atau tidak ada gunanya. Wa naha 'anit tahalluqi mithlis salah yaumul jum'ah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang untuk membuat lingkaran-lingkaran seperti salat di hari Jumat. Ini lingkaran-lingkaran maksudnya ya bisa jadi itu lingkaran-lingkaran majelis yang isinya obrolan, bisa juga lingkaran-lingkaran majelis yang isinya adalah ceramah, isinya adalah kajian. Bisa jadi. Ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun para ulama, ya mayoritas ulama mengatakan bahwa larangan ini tidak sampai pada derajat keharaman. Tapi larangan ini adalah larangan yang sifatnya makruh. Ya. Maka para jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah, sebaiknya kita benar-benar menghindari hal yang seperti ini. Kenapa? Ya karena kalau ada kajian sebelum sholat Jum'ah, ya, bisa jadi nanti akan mengganggu konsentrasi mereka ketika mendengarkan khutbah Jum'ah. Khutbah Jum'ah yang wajib akan kalah dengan kegiatan yang sebenarnya tidak diperlukan di hari itu. Karena sudah ada khutbah Jum'ah. Kemudian juga orang-orang yang datang, kalau misalnya ada kajian seperti itu, dan mereka ingin berzikir, mereka ingin membaca Al-Quran, akan terganggu. Kemudian safnya juga akan terganggu. Intinya, ya, kegiatan seperti itu sebaiknya jangan dilakukan di hari Jumat. Atau kalau misalnya terpaksa melakukannya di hari Jum'ah, lakukan di awal hari, misalnya ba'da subuh. Ada kajian tidak ada masalah karena sudah jauh ya jaraknya dengan sholat Jum'ah. Ya, karena ada hadis yang seperti ini. Wa naha 'anit tahalluqi mithlis salati yaumil Jum'ah. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk membuat lingkaran-lingkaran, untuk membuat majelis yang melingkar seperti salat di hari Jum'ah. Para jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah, ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf, saya mohon izin sebentar untuk ke belakang, kemudian saya akan balik lagi. Barakallahu fikum. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah telah kita simak nasihat dari Al-Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullah ta'ala langsung dari kota Kudus. Dan kami informasikan bagi Anda yang ingin berpartisipasi dalam bertanya jawab, Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021 823 6543. Dan Anda yang ingin melalui interaktif secara langsung melalui line telepon di 021 823 6543. Baiklah saudaraku seiman dan sakidah, untuk sementara kita akan jeda dengan jeda berikut ini. نحمده ونستعينه ونستغفره. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ramadan. Berkata Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, apabila kamu tidak mampu sholat malam dan berpuasa di siangnya, ketahuilah
Sungguh engkau telah terhalangi, terbelenggu oleh dosa-dosamu. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf Ramadan. Saudaraku seiman dan seakidah, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam Roja TV. Dan untuk sesi tanya jawab, kembali kami informasikan Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543, dan untuk interaktif secara langsung melalui line telepon juga di 021-823-6543. Baik, kita akan angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp. Izin bertanya Ustadz, sholat Jumat di tempat kami ada imam dan khotib Jumat yang berbeda Ustadz. Posisinya adalah di belakang imam ada khotib. Pertanyaannya, apakah ini sesuai sunnah? Dan bagaimanakah posisi yang baik? Apakah di samping kanan khotib? Mohon penjelasannya dari Ujang di Bekasi. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu selalu menjadi imam dalam salat Jum'ah. Dan tidak pernah sekalipun beliau mengizinkan sahabatnya untuk menjadi imam. Jadi beliau yang khutbah, beliau juga yang menjadi imam dalam salat Jum'ah. Dan juga hal ini tidak pernah diketahui dilakukan oleh para sahabat beliau sepeninggal beliau. Di zaman sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah terjadi yang seperti itu. Jadi imamnya beda, khatibnya beda lagi. Ada dua orang di situ. Ada khatib, ada imam. Ini tidak pernah ada di zaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah juga diketahui di zaman tabi'in. Begitu pula di zaman tabi'un tabi'in. Apabila ada yang mengetahui pernah terjadi di generasi awal umat Islam, ya silahkan disampaikan. Mana contohnya dari zaman Nabi atau zaman sahabat atau zaman tabi'in atau zaman tabi'ut tabi'in yang ya seperti itu. Sehingga para jamaah sekalian rahimahullah, Anda melihat yang seperti ini harusnya ditinggalkan. Harusnya ditinggalkan. Kalau ada yang mengatakan, Ustadz, kan itu boleh. Kan tidak ada syarat yang disebutkan oleh para ulama bahwa imam itu harus sama dengan khatibnya. Bahwa khatib harus sekaligus menjadi imam. Kan ada khatib yang bagus, tapi bacaan Al-Qur'annya tidak bagus, Ustaz. Alasan-alasan yang seperti ini para jamaah sekalian rahimahullah, kalau kita ikuti terus-menerus, maka akan menjauhkan kita dari praktek beragama seperti prakteknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dan tentunya ini sesuatu yang tidak baik. Jangan sampai kita ya punya prinsip yang penting tidak salah. Karena bisa jadi ya hal itu justru menjauhkan kita dari tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lebih mulia. Harusnya standar kita adalah standar yang tinggi. Bukan yang penting boleh. Tapi bagaimana yang lebih afdal. Apalagi ini untuk masyarakat. Ya, ini untuk orang banyak.
maka hadirkan untuk mereka sesuatu yang paling afdal, yang paling mendekati prakteknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila ternyata ada khatib yang retorikanya bagus, cara penyampaiannya bagus, tapi ternyata dia bacaan Al-Qur'annya banyak salahnya, maka berarti khatib tersebut tidak memenuhi syarat untuk menjadi imam di sholat Jum'ah. Maka ada dua pilihan untuk khatib yang demikian. Pilihan yang pertama adalah dia belajar tahsin dulu untuk kita pertahankan menjadi imam di masjid kita. Pilihan yang kedua, kalau dia tidak mau belajar tahsin, ya sudah, kita cari khatib lain. Walaupun retorikanya tidak sebagus dia, tapi paling tidak ya khutbahnya bisa difahami dengan baik oleh para jamaah dan bacaan Al-Qur'annya bagus. Kita para jamaah sekalian rahimanallah, kaum muslimin, jumlahnya banyak. Masa tidak ada dari kita generasi-generasi yang seimbang kemampuannya antara khutbahnya dengan bacaan Al-Qur'an? Harusnya kita malu. Kita punya masyarakat yang banyak, yang berkumpul di masjid itu puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Kenapa kita tidak bisa memilih satu dari mereka yang bisa menyampaikan khutbah dengan baik dan membaca Al-Quran dengan baik? Kalau kita hanya berpikir ini boleh sesuai kaidah, nggak ada masalah, ya, tidak ada yang menyebutkan syarat bahwa imam dan khatib itu harus satu orang. Kalau kita berprinsip seperti ini, maka kita akan semakin jauh dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan bisa menyesuaikan praktek itu sebagaimana di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita tidak pilih pilihan itu? Kenapa kita tidak memberikan kepada masyarakat kita sesuatu yang lebih sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kita angkat pertanyaan oleh line telepon di 021 823 6543. Kami persilahkan. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ana Abu Ilham Ustaz, izin bertanya. Baik, silakan. Tadi menyimak penjelasan Ustaz bahwa di jam pertama akan dapat ini, misal onta, jam kedua dapat sapi, ketiga domba, keempat tadi ayam sampai telur. Itu kalau seandainya kita kondisikan sekarang Jumat itu jam 12 Ustaz, misalkan kurang lebih. Itu pembagian jamnya itu kita biar masuk kelompok pertama atau kedua itu seperti apa penjelasannya Ustaz? Dan kedua izin Ustaz, ini keluar tema, karena untuk nelpon Ustaz kan susah, waktu tanya jawabnya juga condong sempit. Ada case lain Ustaz, kalau kita tidak memungkinkan untuk bisa sholat tarawih bersama imam Ustaz, misal untuk yang 23 rakaat gitu, kita nggak bisa milih karena nggak ada waktu atau apa, tapi kita ingin tetap dapat pahala sholat bersama imam, kita melakukannya 8 rakaat, terus 3-nya kita tetap di masjid dengan cara sendiri nambahin 3 atau 2 pas imam itu di rakaat 10 kita tetap itu, satunya kita lanjutin sendiri atau di rumah Ustaz kita berjamaah sama keluarga. Demikian Ustaz, tolong maklum untuk pertanyaan kedua karena susah untuk bisa telepon Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Para jemaah sekalian rahimanallah, ya mohon maaf atas terbatasnya waktu, ya, karena memang materi yang disampaikan itu sangat banyak, ya, apalagi masalah fikih, masalah yang sangat luas sekali, sehingga seringkali tidak ada waktu untuk tanya jawab, ya, dan mohon maaf atas keterbatasan itu.
Untuk pertanyaan yang pertama, para jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, tadi disebutkan di dalam hadis ada 5 jam ya. Ada 5 jam. Jam pertama, ketika berangkat di jam pertama, maka seakan-akan menyembelih atau berkorban dengan onta. Kalau berangkat di jam kedua, maka seperti berkorban dengan sapi. Berangkat di jam yang ketiga, seperti berkorban dengan domba yang bertanduk. Berangkat di jam yang keempat, maka seperti menyembelih atau beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyembelih ayam. Kemudian, barang siapa yang berangkat di jam yang kelima, maka seperti melakukan amalan ibadah yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersedekah dengan 1 telur. Ya. Baik. Bagaimana kita menghitung ini? Sedangkan kita jamnya itu tidak hanya 5 jam saja. Yang pertama, para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, ada yang mengatakan bahwa jam ini, 5 jam ini mulainya dari terbitnya fajar shadiq. Yaitu dari mulai masuknya waktu subuh. Jadi dari mulai waktu subuh sampai zuhur, ya, itu dibagi 5. Itu dibagi 5. Kalau misalnya subuhnya jam 4 ya misalnya, atau jam 5. Kalau ada yang jam 4, ada yang jam 5 ya. Kalau misalnya jam 4 ya. Kemudian zuhurnya misalnya jam 12. Berarti 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini ada 8 jam. 8 jam ini dibagi 5 saja. Nanti jam yang pertama ya bagian itu. Jam yang kedua bagian. Ini pendapat yang pertama yang disebutkan oleh sebagian ulama. Ada pendapat yang kedua yang menghitungnya mulai terbitnya matahari. Mulai terbitnya matahari sampai zuhur. Itu dibagi 5. Kalau misalnya terbitnya matahari jam 6 misalnya. Kemudian zuhurnya jam 12. Berarti 7, 8, 9, 10, 11, 12. 6 jam. 6 jam ini dibagi 5. Ya. 6 jam ini dibagi 5. Maka jam yang pertama ya berarti jam 6 sampai jam 7 lebih dikit. Ya, jam 7 lebih berapa itu? 12 menit. Jam kedua berarti jam 7 lebih 13 sampai jam 8 lebih 24. Ya seperti itu. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua ini wallahu ta'ala alam lebih kuat daripada pendapat yang pertama. Ya, jadi dimulainya itu dari mulai terbitnya matahari sampai zuhur. Ya. Ini bisa berbeda dari waktu ke waktu, bisa berbeda dari tempat ke tempat. Tempat satu mulainya jam 7. Tempat yang lain bisa jadi mulai jam 8. Tempat lain lagi bisa jadi mulai jam 6. Karena patokannya adalah terbitnya matahari. Zuhurnya juga bisa berbeda-beda dari satu tempat ke tempat lain, dari satu musim ke musim lain, yang lain bisa berbeda. Ini jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Wallahu ta'ala alam. Untuk pertanyaan yang kedua, ya, bagi orang yang tidak bisa mengikuti imam yang sholat sampai 23 rakaat. Dia kepingin sholatnya 11 rakaat. Tapi masjidnya menjalankan sholat tarawih yang 23 rakaat. Apakah bisa dianggap sholat bersama imam sampai selesai yang pahalanya sholat semalam penuh apabila seseorang di rakaat ke-8 dia berhenti. Kemudian setelah itu dia duduk di masjid tersebut sampai imamnya menjalankan witir 3 rakaat, dia baru ikut witir. Atau misalnya 8 rakaat dia berhenti. Kemudian setelah itu dia sholat witir 3 rakaat sendiri. Ataukah ada pilihan lain, misalnya sholat di rumah secara berjamaah bersama istri, bersama anak-anak.
11 rakaat. Jawabannya para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, kalau kita sholat di masjid yang menjalankan sholat tarawihnya 23 rakaat, maka untuk menjalankan hadis tersebut, man shalla ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah, barang siapa yang sholat bersama imam sampai imamnya selesai, maka dicatat baginya pahala sholat semalam penuh. Kalau kita ingin mendapatkan pahala itu, dan kita sholatnya di masjid yang rakaatnya 23, konsekuensinya kita harus ikut dari awal sholat sampai akhir sholat. Ustaz 23 rakaat, ya sudah. Jalankan 23 rakaat bersama imam sampai selesai. Ustaz saya pengen 11 rakaat. Kalau kepengennya 11 rakaat, silahkan mencari masjid yang sholatnya 11 rakaat. Silahkan cari masjid yang sholatnya 11 rakaat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya tidak membatasi rakaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membatasinya dengan selesainya imam. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai imamnya selesai, kutiba lahu qiyamul lailah, maka dicatat baginya pahala sholat semalam. Ustaz, bagaimana dengan opsi sholat berjamaah di rumah? Jawabannya boleh. Ya, jadi sholat tarawih di rumah itu tidak ada masalah. Kalau sholatnya di rumah berjamaah bersama keluarga, maka tetap mendapatkan pahala hadis tadi. Tapi apakah sholat di masjid itu lebih afdal untuk sholat tarawih? Wallahu ta'ala alam, yang terlihat ya. Karena lebih condong ke pendapat yang mengatakan sholat tarawih di masjid itu lebih afdal. Kenapa? Ya karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu sholat tarawih di masjid. Walaupun beliau tidak rutinkan. Tapi selama 3 malam beliau sholat tarawih di masjid. Beliau malam yang keempat tidak keluar karena beliau khawatir nantinya malah sholat tarawih itu diwajibkan. Akhirnya beliau tidak keluar. Kalau tidak ada halangan ini, beliau akan keluar terus ke masjid bersama kaum muslim. Kemudian di zamannya sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, prakteknya juga demikian. Ketika sahabat Umar mengumpulkan manusia untuk sholat tarawih di masjid, ya, untuk sholat malam, ya di malam Ramadan, beliau mengumpulkannya di masjid. Maka yang tampak ya dari pendapat para ulama bahwa sholat tarawih di masjid itu lebih afdal, ya, walaupun itu sholat sunnah. Ada ya. Pada asalnya sholat sunnah itu lebih afdalnya dijalankan di rumah. Kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa sholat sunnah tersebut lebih afdal dijalankan di masjid. Dan termasuk di antara masalah ini adalah masalah sholat tarawih. Ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa sholat tarawih di masjid itu lebih afdal. Sehingga kita katakan walaupun dia sholat sunnah, tetap lebih afdal di masjid karena ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa sholat tarawih itu lebih afdalnya dijalankan di masjid. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya kembali kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Abu Fadlan di Depok. Ahsanallahu ilaikum Ustaz, saat menunggu khatib naik mimbar, apakah ada amalan atau ibadah yang dianjurkan? Apakah sholat sunnah atau cukup duduk sambil membaca Al-Quran? Jazakallahu khairan, mohon penjelasannya Ustaz. Tafadhol Ustaz. Para jemaah sekalian rahimana warahmatullah, tadi telah disampaikan di dalam materi ya bahwa termasuk di antara sunnah yang banyak ditinggalkan atau tidak diketahui oleh kaum muslimin adalah sunnah memperbanyak sholat sunnah sebelum imam naik ke mimbar. Memperbanyak sholat sunnah sebelum imam naik ke mimbar.
Ini dijalankan oleh sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa di antara amalan yang disunnahkan sebelum imam datang ke mimbar adalah memperbanyak sholat sunnah. Kemudian kalau misalnya seseorang merasa berat menjalankan sholat sunnah ini, maka dia bisa menjalankan amalan-amalan yang lainnya, seperti misalnya membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Kalau misalnya ingin meluangkan waktunya untuk membaca surat Al-Kahfi, maka bagus ya. Karena membaca surat Al-Kahfi itu dianjurkan untuk dibaca setiap pekan sekali, ya. Setiap pekan sekali, kapanpun waktunya, ya, kapanpun harinya. Kalau misalnya di hari Jumat itu dia punya waktu untuk membaca surat Al-Kahfi, silahkan. Karena hadis yang sahih tentang surat Al-Kahfi itu tidak membatasi hari. Bisa hari Jumat, bisa hari yang lainnya. Ya. Tidak harus di hari yang lainnya, bisa juga di hari Jumat. Baik. Kalau misalnya membaca Al-Quran juga berat, ya, maka silahkan membaca zikir-zikir. Ya, misalnya kalimat thayyibah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Misalnya membaca hauqalah, la haula wa la quwata illa billah. Atau membaca salawat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk memperbanyak membaca salawat di hari Jumat. Ya, jadi sekalian kita nunggu imam, kita membaca salawat untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau misalnya kita merasa banyak dosa, ya, baca istighfar, ya, kemudian baca kalimat-kalimat yang menunjukkan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, ini sesuatu yang sangat baik sekali. Ya, intinya jangan sampai waktu kita itu lewat, ya, dengan tanpa amalan. Sebaiknya kita isi dengan amalan-amalan. Ustadz, kalau misalnya orangnya kecapean, akhirnya dia ngantuk, atau akhirnya dia tidak bisa membaca apapun, hanya duduk, bagaimana Ustadz? Jawabannya ya tidak masalah, ya. Tidak masalah. Tapi kalau ingin mendapatkan pahala yang lebih agung, ya isi waktu-waktu itu dengan amalan-amalan ibadah. Demikian para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah yang bisa kita bahas bersama pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullah ta'ala yang telah membimbing kita di kajian kesempatan pagi hari ini dari pembahasan Sahih Fikih Sunnah langsung dari kota Kudus. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga kebersamaan kita di pagi hari ini membawa ilmu yang bermanfaat, yang mendatangkan amal-amal yang soleh, yang sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga Allah pertemukan kita kembali di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.